Oke, baik. Di sini mungkin saya akan membahas terkait tema debat, yaitu pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan juga politik luar negeri. Di sini berkaitan dengan materi Pancasila yang tentang Pancasila secara etika, berdasarkan etika nih. Dilihat-lihat terkait tema debat yang diambil, yang diangkat oleh moderator atau misalkan di acara tersebut, secara Pancasila atau berdasarkan etika gitu, secara Pancasila itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan, seperti paslon 1 dan juga paslon 3 itu menyerang paslon 2, tapi paslon 1 juga menyebutkan tentang terkait etika, tapi dengan menyerang paslon 2 emang sah-sah saja di dalam debat. Namun dilihat dari etika, secara etika itu tidak sah, karena kan di atas panggung itu sebagai calon presiden itu bukan lagi sebagai menteri pertahanan, bukan lagi sebagai gubernur, bukan lagi sebagai mantan gubernur, namun di atas panggung itu sebagai calon presiden. Jadi apa sih terkait materi tema debat yang diangkat itu pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri, itu seharusnya dijadikan bahan perbincangan, bukan terus-menerus membahas terkait apa yang sudah dikerjakan oleh Menteri Pertahanan, karena di atas panggung tersebut adalah calon presiden gitu. Jadi kalau bisa disebut etikanya di mana gitu ya, secara etikanya oke, paslon 1 dan paslon 3 menyerang paslon 2 dengan salah satu tujuannya itu mungkin etika secara pelanggaran konstitusi, mungkinnya di paslon 2 itu yang melanggar etika berat gitu kan. Tapi etika itu bisa disimpulkan sebagai adab atau misalkan akhlak, karena kan di atas ilmu itu ada adab gitu. Jadi adab di atas ilmu lah kalau misalkan dari bahasanya mah gitu, kurang lebih itu sih. Tapi kalau misalkan dilihat dari penyampaian terkait tema apa yang disampaikan oleh paslon 1 dan 2 dan 3 itu berupa fakta juga gitu, karena ada faktanya gitu. Contohnya kata paslon 2 nih terkait utang luar negeri, itu berhubungan dengan hubungan internasional. Kata paslon 2, utang luar negeri Indonesia itu mencapai 40% lah gitu ya. Nah, faktanya juga menurut IMF itu 39%. Jadi di bawah negara-negara tetangga gitu. Jadi masih aman-aman saja, itu sesuai lah gitu ya dengan pembahasan. Terus ada paslon 1 menyebutkan dalam beberapa tahun terakhir itu meninggal bukan karena militer, tapi melainkan karena COVID-19. Itu juga berupa fakta yang dibawakan 160.000 manusia itu meninggal, itu bukan karena militer tapi melainkan karena penyakit. Nah, terus paslon 3 juga menyebutkan dalam konteks terorisme tahun 2023 relatif tidak ada. Itu sesuai dengan fakta gitu, karena sepanjang tahun 2023 alhamdulillah gitu tidak ada terorisme. Namun di sisi lain, di sini kan saya membahas tentang berkaitan dengan Pancasila secara etika. Nah, di debat kemarin, debat ketiga gitu ya, 1, 2, dan 3. Yang 1 debat capres pertama, yang 2 debat cawapres, yang ketiga debat capres lagi. Nah, ini yang ketiga nih, debat capres yang ketiga itu kalau misalkan dilihat dari secara etika melalui Pancasila itu tidak ada, karena yang debat itu harusnya capres itu terkait gagasan dan juga terkait materi yang diangkat itu tentang pertahanan, geopolitik, hubungan internasional, dan politik luar negeri. Tapi pembahasan yang diambil itu hanya membahas tentang Menteri Pertahanan, padahal sang Menteri Pertahanan itu nyapres juga sebagai calon presiden. Nah, paslon 1 dan paslon 3 dipertanyakan etikanya, walaupun memang paslon 1 menanyakan perihal etika terkait calon wakil presiden yang melanggar konstitusi, yang melanggar berat, etika berat lah. Tapi di balik itu paslon 1 dan 3 juga tidak menutup kemungkinan melanggar etika juga, karena etika itu merupakan adab dan juga akhlak seperti yang tadi disampaikan oleh saya. Mungkin itu sih, mohon maaf, ini mah hanya sebagai tugas. Mungkin nanti di perkenalan pertama, di slide pertama itu ada perkenalan dari saya. Mungkin mohon maaf, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.